saya juga tidak tahu apakah besok saya masih hidup. Jangan sampai kemudian Pak Kapolri diberi masukan yang palsu atau yang tidak benar oleh bawahannya. Assalamualaikum Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini menyempatkan waktu untuk kami untuk berbagi cerita saat ini di Singapura ya Mas Novel ya. 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 Mas Novel, apa kabar? Hampir 4 bulan setelah peristiwa yang mungkin nggak bisa Mas Novel lupakan juga sampai seumur hidup. Baik, alhamdulillah. Memang saya sekarang dalam tahap pengobatan ya untuk mata kanan dan kiri. Terutama mata kiri saya yang memang proses pengobatannya perlu waktu dan perlu treatment yang lebih serius barangkali. Berarti mata kiri Mas Novel yang memang sekarang sedang menunggu langkah medis selanjutnya ya Mas Novel? Iya, mata kanan dan kiri sebetulnya. Cuman yang kiri treatmentnya lebih jauh karena ada bagian-bagian dari organ yang mati. Sehingga perlu pengobatan yang lebih ekstra. Di antaranya bisa jadi operasi dan lain-lain. Dalam waktu dekat Mas Novel akan ada langkah medis yang berikutnya itu? Ya, yang saya dapat informasi dari dokter, tentunya dalam waktu dekat dokter akan memastikan langkah-langkah antisipasi dari resiko-resiko atau efek-efek samping yang perlu diantisipasi. Setelah itu dokter akan mungkin mengambil langkah untuk operasi. Yang kesulitan apa Mas Novel sehari-hari sekarang? Saya tentunya karena sakitnya di mata, keseharian yang terganggu adalah penglihatan. Jadi selain itu aktivitas saya normal biasa, yang berhubungan dengan penglihatan memang tentunya sangat terganggu. Ini berarti sudah hampir 4 bulan Mas Novel juga menjalani perawatan di Singapura dan sekarang rawat jalan. Bagaimana keseharian Mas Novel itu sekarang sehari setelah tidak di rumah sakit di setiap hari? Saya kurang lebih sekitar seminggu lewat sedikit atau sekitar 10 hari rawat jalan ini. Selebihnya saya di rumah sakit rawat inap. Selama rawat jalan ini, alhamdulillah perkembangan saya lebih bagus. Karena memang dokter meminta saya beraktivitas yang diharapkan dengan aktivitas itu mengembalikan fungsi-fungsi organ yang mati atau yang rusak dengan lebih cepat. Barangkali seperti itu. Kangen nggak Mas dengan mungkin kalau sambil mengikuti juga perkembangan berita-berita di tanah air gitu ya Mas Novel. Seberapa rindu Mas Novel? Tentu ketika berdiam diri saja, tidak banyak aktivitas yang sebagaimana rutin atau normalnya saya beraktivitas, itu tidak menyenangkan tentunya. Ketika saya bisa beraktivitas lebih banyak, bisa bermanfaat lebih kepada orang lain, untuk orang lain dengan lebih banyak, itu sesuatu hal yang saya harapkan tentunya. Jadi kalau seberapa rindu, ya memang saya ingin sebisa mungkin segera bisa kembali beraktivitas yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekarang mungkin kita sedikit membahas soal kejadian di bulan April 2017 itu Mas Novel. Bahwa mungkin sebelum teror Mas Novel disiram air keras, Mas Novel juga sudah sempat katanya mengalami berbagai teror dalam keseharian, entah itu yang langsung dirasakan gitu atau berhasil Mas Novel hindari sendiri seperti itu. Apakah Mas Novel punya kecurigaan bahwa itu adalah orang yang sama memang yang mengulangi teror-teror itu ke Mas Novel? Ya, jadi memang benar saya mendapatkan teror beberapa kali. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan juga ke media lainnya, teror ini bukan cuma terhadap diri saya, cuman yang terekspos atau diekspos adalah yang berhubungan dengan diri saya saja. Sebenarnya ada juga petugas-petugas KPK lainnya, baik penyidik maupun yang petugas yang membantu tugas penyidik, dilakukan teror juga. Dan itu terkait dengan beberapa kasus, artinya kasus-kasus yang berbeda. Indikasi memang aktor intelektualnya sama. Dan ini kemudian saya berpikir mestinya tidak boleh dibiarkan. Sampai kapan lagi negara atau pemerintah abai dengan hal ini? Saya menggunakan kata-kata abai karena ini sangat buruk sekali apabila terjadi lagi, sangat buruk sekali. Setelah sekian lama terjadi, mau berapa lama lagi akan terjadi. Dan satu hal yang lebih penting adalah
kalau ini dibiarkan ke depan, apakah kita ingin mengharapkan orang-orang yang tadinya bisa diharapkan untuk berjuang untuk negara dan bangsa, kemudian kalah dengan ditakut-takuti dengan cara begitu? Nah, ini nggak boleh terjadi. Dan ini mestinya menjadi concern, menjadi perhatian, baik Bapak Presiden maupun pemimpin-pemimpin negara, pemimpin di negara kita, di Indonesia. Yang saya dengar juga mendapat kabar bahwa teror-teror itu ada juga yang berhubungan dengan misalnya pencurian barang bukti. Apakah itu benar, Mas? Jadi ada barang bukti yang hilang dari suatu kasus? Ya, saya mendapat informasi dari beberapa rekan banyak yang terjadi, tapi saya tidak bisa menyampaikan poin per poin karena terlalu banyak saya kira. Dan saya menduga penanganan yang dilakukan justru membuat perkara teror ini seolah-olah biasa-biasa saja. Sehingga sebagaimana saya pernah sampaikan kepada media sebelumnya, saya pada posisi tidak percaya bahwa ini akan diungkap dengan serius. Oleh karena itu, saya mengharapkan dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini apabila memang dianggap serius. Pak Jokowi rencananya baru tadi siang Pak Jokowi mengatakan bahwa akan memanggil Kapolri untuk membahas kasus Mas Novel gitu. Sebelumnya juga Pak Jokowi juga sudah pernah bicara langsung meminta tegas untuk mengusut tuntas kasus Mas Novel ini. Sekarang Pak Jokowi akan memanggil langsung Kapolri. Apakah ini menumbuhkan sedikit kepercayaan dalam diri Mas Novel? Kasus ini akan diusut tuntas? Ya, saya melihat itu sebagai hal positif, walaupun saya tidak yakin ya. Kenapa? Saya khawatir juga Pak Kapolri diberi masukan yang palsu dari anak buah. Anda bisa bayangkan, contoh, salah satu fakta tentang orang-orang yang memantau di depan rumah saya direkayasa seolah-olah itu adalah istilahnya mata elang yang dibilang kalau nggak salah. Itu fakta yang menurut saya kontradiktif dengan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Dan itu membuat saya kemudian berpikir bahwa atau berkeyakinan bahwa itu adalah upaya untuk pengelabuan. Seandainya ada suatu peristiwa dan kemudian ingin dibikin alibi, saya kira tidak perlu penyidik handal untuk membuat seperti itu, bisa dilakukan kok. Sekarang bukan masalah alibinya seperti apa, tapi seserius apa. Kalau ada fakta yang dikelabui, apakah Anda masih bisa percaya dengan alibi-alibi yang dibuat? Karena alibi-alibi untuk dibuat untuk menutupi fakta itu sangat mudah, tidak sulit. Ini yang saya melihat. Jangan sampai kemudian Pak Kapolri diberi masukan yang palsu atau yang tidak benar oleh bawahannya, dan kemudian melaporkan kepada Pak Presiden, dan kemudian itu direspon kepada Pak Presiden dengan cara yang salah tentunya. Apakah masukan palsu itu dari jenderal yang sempat Mas Novel sebutkan juga? Saya tidak tahu mekanisme pelaporannya seperti apa. Yang jelas saya melihat perkembangan sampai sekian lama, saya pesimis. Ini akan diungkap dengan serius. Jangankan sampai ke aktor intelektual, sampai pelaku lapangannya saja saya tidak yakin. Berarti walaupun hari Senin 31 Juli nanti Presiden memanggil Kapolri, Mas Novel tetap tidak yakin kasus ini bisa tuntas? Saya melihat pemanggilan itu sebagai hal yang positif. Tetapi saya menduga apabila hanya dibicarakan dengan hal formal-formal saja, kejadiannya akan seperti itu. Yang dilaporkan adalah, oh telah diperiksa saksi-saksi, oh ini telah ada alibi, dan lain-lain. Apa sulitnya membuat alibi-alibi begitu? Toh juga fakta-fakta yang diungkap itu yang saya contohkan tadi, satu-satu adalah fakta yang menurut saya ada pengelabuhan. Itu fakta yang nggak benar. Dan yang membuat saya kecewa, ada beberapa saksi yang diungkap namanya di publik. Dan itu menurut saya adalah bagian dari teror kepada saksi. Nggak boleh begitu. Saksi yang disebut namanya di publik, ini sesuatu hal yang sangat buruk. Saya harap media juga bisa tahu bahwa itu ada. Dan memang saya sangat menyayangkan ada beberapa saksi yang namanya disebut di publik. Dan ini berbahaya. Bagaimana kita mengharapkan atau kita mau percaya ketika proses itu dilakukan dengan hal-hal yang itikadnya demikian.
mau mengungkap nama-nama saksi. Orang tersangka aja biasanya pakai inisial, saksi disebut nama di publik. Kembali soal saat pertama kali Mas Novel dibawa ke rumah sakit, saat itu juga langsung Ketua KPK juga ikut menjenguk Mas Novel saat itu. Saat itu terlihat dari mimiknya Pak Agus Raharjo juga sangat khawatir dengan kondisi Mas Novel. Apakah saat itu ada hal khusus atau pesan khusus yang disampaikan Pak Agus kepada Mas Novel? Ya, tentunya beliau prihatin dengan kejadian ini. Beliau juga menginginkan ini diungkap dengan serius. Begitu juga ketika beberapa waktu kemudian Pak Kapolri hadir juga ke lokasi, ke tempat saya sedang dirawat. Beliau juga menyampaikan hal yang hampir serupa. Pak Kapolda Metro juga menyampaikan demikian. Bahkan 2 minggu pertama proses pengungkapan itu berjalan dengan baik. Dengan ya saya kalau bicara, saya bisa bilang baik lah. Artinya prosesnya masih lumayan normal. Tapi sekarang prosesnya justru mundur jauh sekali dibanding 2 minggu, 3 minggu pertama proses terjadi. Nah ini yang saya kemudian harus tidak bisa berkata bahwa saya tidak percaya proses yang ada sekarang. Termasuk ketika Kapolri dan Ketua KPK waktu itu sempat bertemu juga dan menyampaikan bahwa mereka akan bersama-sama ke Singapura untuk menemui Mas Novel. Memang disampaikan bahwa akan datang menemui saya ke Singapura, walaupun memang belum dilakukan setelah pertemuan dengan pimpinan KPK. Dan kemudian 2 bulan setengah setelah kejadian dibuat sketsa wajah dan disampaikan juga alasan bahwa itu akan ditunjukkan kepada saya. Pertanyaannya adalah untuk apa? Sejak awal kejadian saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak langsung melihat pelakunya. Ketika ini mau ditunjukkan kepada saya, padahal para penyidik dan aparatur, maksudnya petugas-petugas di lapangan yang melakukan penanganan perkara ini, mereka sudah saya beritahu beberapa kali bahwa saya tidak melihat pelakunya. Sketsa wajah mau ditunjukkan kepada saya untuk apa? Apakah untuk mendapatkan jawaban dari saya bahwa saya tidak mengenali dan kemudian dipublikasi ternyata Novel tidak mengenali? Apakah itu yang ingin dibuat? Saya kira ini menunjukkan bahwa proses itu nggak serius. Kembali soal memangnya saat pimpinan KPK juga menemui Mas Novel seperti itu dari Ketua KPK gitu. Kalau kita melihat ke belakang, tekanan-tekanan kepada Mas Novel sebagai penyidik KPK juga memang tidak hanya datang dari luar gitu. Maksudnya publik mungkin masih mengingat saat sempat ada wacana Mas Novel mendapat SP2 yang kemudian dibatalkan. Kemudian juga sempat ada rumor-rumor bahwa ada Mas Novel akan ditanam di salah satu BUMN seperti itu. Bagaimana Mas Novel melihatnya? Apakah itu dianggap juga sebagai tekanan? Begini Mbak, saya di KPK selain sebagai penyidik juga sebagai ketua wadah pegawai. Ketua wadah pegawai adalah salah satu fungsinya adalah menjaga untuk kepentingan KPK agar tetap sebagaimana tujuan pembentukan KPK. Ketika ada rencana yang sudah hampir jadi bahwa penyidik akan dimasukkan dengan pangkat komisaris besar, tentunya ini berbahaya buat KPK. Bukan bicara si A, si B, bukan. Ketika pangkat komisaris besar atau kombes dimasukkan sebagai penyidik, saya kira ini tidak baik untuk KPK. KPK sebisa mungkin itu mempunyai penyidik sendiri. Dan yang kedua, apabila diperlukan penyidik dari Polri, sebagaimana penyampaian Pak Kapolri beberapa kali dalam beberapa kesempatan, penyidik dari Polri yang diperlukan adalah penyidik-penyidik muda, bukan penyidik-penyidik pada pangkat kombes. Sehingga protes itulah yang disampaikan saya sebagai ketua wadah pegawai. Dan proses itu yang kemudian menjadi polemik di internal yang tentunya ini berhubungan dengan orang-orang tertentu yang saya nggak bisa sebutkan. Tapi apakah Mas Novel melihat itu salah satu tekanan dari dalam KPK juga, Mas? Saya tidak ingin berspekulasi sampai ke sana. Cuman saya menyampaikan bahwa saya sebagai pegawai tetap KPK sekarang ini
dan sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK berkepentingan sekali untuk menjaga independensi KPK, dan itu menjadi hal yang menjadi perhatian untuk seluruh pegawai KPK tentunya. Mas Novel, saya mau sedikit maju ke yang baru terjadi akhir-akhir ini, pekan lalu di Pansus Angket KPK juga menghadirkan beberapa saksi seperti misalnya Yulianis, Mustar Effendi hingga Niko Panji Tirtayasa yang membawa-bawa nama Mas Novel. Disebut ada tuduhan-tuduhan dari mereka bahwa Mas Novel mengancam, membawa pelesiran seperti itu. Bagaimana tanggapan Mas Novel? Bagaimana sampai mereka bisa membuat tuduhan-tuduhan seperti itu, Mas Novel? Yang pertama, saya kalau mengklarifikasi sekarang rasanya tidak baik karena nanti dianggapnya klarifikasi saya sepihak. Cuman saya melihat tim panitia angket ini memang sejak awal seperti sengaja mentarget seseorang, di antaranya saya barangkali. Jadi ketika ada informasi apapun yang berhubungan dengan saya, menjadi seolah-olah seperti anak kecil yang dapat mainan. Jadi senang sekali gitu. Padahal mainannya itu penuh pulut, penuh keburukan di sana. Mestinya nggak demikian. Ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan anggaran negara. Ketika dilakukan dengan cara demikian, dengan tidak bisa mempunyai pertanggungjawaban yang baik, tentunya itu tidak baik pula. Bahwa Mas Novel juga tiba-tiba ikut dilaporkan juga oleh Niko Panji ke Barreskrim, bagaimana Mas Novel? Ya, pertanyaannya adalah apabila kemudian ternyata laporannya itu palsu, apakah Barreskrim akan menangani Niko Panji? Niko Panji, saya nggak yakin. Jadi sekarang seperti seolah-olah mencari-cari kesalahan saya. Dan saya senang dengan dibegitukan. Dengan begitu berarti saya akan betul-betul dilihat apakah benar yang dilaporkan itu. Bagi saya itu koreksi, kalau memang ada yang nggak benar silahkan aja. Saya senang sekali diperiksa begitu, kalau memang ada yang begitu. Karena ketika dibilang bahwa saya menerima rumah kos-kosan 50 kamar, saya memberikan fasilitas jet pribadi ke Raja Ampat dan segala macam, bagi saya itu keanehan yang sangat luar biasa. Tapi ya silahkan saja. Toh juga mestinya tim angket, tim panitia angket ini, walaupun saya pada posisi tidak mengakui kredibilitas legitimasinya, silakan aja, dia juga punya cara kok untuk mengecek. Mas Novel, sekarang mau sedikit beralih tentang keluarga Mas Novel. Dengan sekarang Mas Novel sudah hampir 4 bulan berada di Singapura juga. Apakah keluarga mondar-mandir ke sini Mas Novel bolak-balik atau istri juga beberapa kali mendampingi? Ya tentunya tidak bisa selalu ada di sini ya. Ketika ada kesempatan dan ada waktu, keluarga saya sesekali datang. Dan saya juga memahami tentunya ada kesibukan-kesibukan lain. Ada anak saya mesti harus ada sekolah dan lain-lain. Saya kira itu saya bisa memahami sebagai hal yang memang harus diatur waktunya. Apa yang Mas sampaikan ke istri dan anak-anak Mas Novel setelah mendapatkan teror seperti ini? Sampai sekarang hampir 4 bulan belum ada kejelasan dari kasus ini. Bagi saya, setiap peristiwa itu saya selalu meyakini terjadi hanya karena kehendak Allah. Siapapun yang punya rencana atau melakukan upaya-upaya, tentunya ketika terjadi, sudah terjadi, saya tidak pernah berpikir negatif. Saya berpikir positif. Toh juga dengan kejadian ini saya bisa mengajarkan kepada anak-anak saya dan kepada istri saya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa. Dan demikian mereka tentunya saya harapkan akan mendapatkan pelajaran yang positif. Respon sendiri atau kata istri atau anak-anak Mas Novel? Sebagai manusia tentu kaget, shock, sedih, dan lain-lain. Tapi sejak awal kejadian saya selalu mengingatkan untuk sabar, ikhlas, dan bertawakal. Karena itu yang terbaik. Apakah pernah ada protes dari keluarga, mungkin dari istri, dari anak-anak Mas Novel terkait risiko pekerjaan yang
Mas Novel alami selama menjadi penyidik KPK? Apakah mungkin mereka pernah menyarankan mungkin bisakah cari pekerjaan lain yang resikonya lebih sedikit? Enggak lah, saya kira anak-anak saya dan istri mereka alhamdulillah cukup kuat dan mereka bisa memahami apa yang saya lakukan. Bahkan mereka mendukung saya untuk selalu bekerja atau berjuang menegakkan kebenaran dan menegakkan hukum sebagai penyidik. Dengan kondisi Mas Novel saat ini yang sekarang juga masih menunggu langkah medis berikutnya gitu, apakah Mas Novel juga siap menghadapi kemungkinan terburuk mungkin dengan pernyataan Mas Novel terkait masa depan Mas Novel sebagai penyidik KPK seperti itu? Lebih nyaman dan lebih baik apabila saya memandang segala sesuatu positif. Yang kedua, saya tidak mau berandai-andai. Saya melihat segala sesuatu adalah yang hari ini. Sampai pun saya juga tidak tahu apakah besok saya masih hidup. Dengan demikian saya tidak mau kemudian berandai-andai yang terlalu panjang. Jadi apakah ke depan masih tetap di KPK atau? Kalau untuk rencana tentunya saya berencana tetap di KPK. Tapi segala sesuatu yang terjadi saya tidak pernah kemudian berandai-andai yang terlalu jauh.